Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pertemuan kali ini kita akan membahas kaidah pencacahan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kaidah pencacahan? Jadi, kaidah pencacahan merupakan cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Ada 3 metode dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Metode yang pertama adalah aturan pengisian tempat. Lalu metode yang kedua adalah permutasi. Dan metode yang ketiga adalah kombinasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana menggunakan metode aturan pengisian tempat. Berarti kita bahas yang pertama. Oke, selanjutnya, aturan pengisian tempat. Di sini saya akan beri ilustrasi. Apabila suatu peristiwa dapat terjadi dengan tahap yang berurutan di mana, tahap pertama terdapat A1 cara yang berbeda. Selanjutnya, tahap kedua terdapat A2 cara berbeda. Dan seterusnya sampai dengan tahap ke N yang dapat terjadi dalam AN cara yang berbeda. Maka di sini bisa kita simpulkan, totalnya banyak cara yang dapat terjadi dari peristiwa tersebut adalah ini dia rumusnya. A1 dikali dengan A2 dikali dengan AN. Untuk memahami teori tentang aturan pengisian tempat ini, maka di sini saya kasih satu contoh. Rohan memiliki 3 buah sepatu, 5 buah kaos kaki, dan 2 tali sepatu. Pertanyaannya adalah, berapa banyak cara Rohan dapat memakai sepatu, kaos kaki, dan tali sepatu? Kita bisa lihat soal, di sini untuk sepatu, jumlahnya itu ada 3. Kita buat ini misalnya AS, lalu untuk kaos kaki, itu ada 5, kita buat ini misalnya AK, lalu untuk tali sepatu, ini ada 2, kita buat ini adalah AT. Maka dari sini, untuk menentukan berapa banyak cara Rohan dapat memakai sepatu, kaos kaki, dan tali sepatu, maka jawabannya adalah tinggal kita kalikan saja. 3 dikali dengan 5 dikali dengan 2. Berarti 3 dikali 5 adalah 15, dikali dengan 2 berarti ada 30 cara. Dari sini kalau kita buat bagannya maka seperti ini dia. Misalkan ini sepatu. Ini kita buat S1, S2, S3. Selanjutnya kita buat kaos kaki. Kaos kaki itu ada 5, berarti kita buat kaos kaki. Ini kita buat misalnya K1, K2, K3, K4, K5. Dan yang terakhir adalah ini 2 tali sepatu. Berarti tali sepatu. Kita buat ini T1 dan T2. Maka dari sini, si Rohan bisa memakai sepatu 1 dengan K1, lalu dengan T1. Berarti di sini bisa S1, K1, T1. Atau S1 ini dengan K2, lalu T2. Berarti ini bisa S1, K2, T2. Atau dari sini, S1 ini K3 dengan ini T1. Berarti bisa ini dengan S1, K3, T1. Atau S1, K3 dengan ini T2. Berarti ini kita bisa tulis S1, K3, T2. Dan seterusnya. Ini misalkan S1, ini K2 dengan ini T1. Atau S1, ini K1 dengan T2. Selanjutnya S1 dengan K4 lalu dengan T1.
atau S1 K4 dengan T2, dan seterusnya. Akhirnya sampailah dia 30 cara. Saya kira paham bagaimana dengan contoh yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Selanjutnya di sini saya akan berikan beberapa soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Selanjutnya untuk soal pertama, misalkan ada 2 jalan dari kota A ke kota B, 4 jalan dari kota A ke kota C, lalu 2 jalan dari kota B ke kota C, dari kota B dan C masing-masing ada 3 jalan ke kota D. Jika seseorang dari kota A pergi ke kota D melalui kota B dan C, maka banyaknya cara yang dapat ia tempuh adalah. Maka di sini kita bisa buat ilustrasi. Jadi di sini pertanyaannya adalah seseorang yang berangkat dari kota A ke kota D, tapi syaratnya dia harus melalui kota B dan C. Maka kita bisa buat, yang pertama misalkan di sini adalah kota A mau ke kota D, di sini dia. Maka di sini harus melewati kota B dan kota C, di sini dia. Kota A ke kota B, kita bisa lihat itu ada 2 jalan. Berarti di sini ada 2 jalan. Ini dia, kota A ke kota B. Selanjutnya kota A ke kota C, ini ada 4 jalan. Berarti di sini ada 4. Oke, kita buat 4. Selanjutnya 2 jalan dari kota B ke kota C. Berarti di sini ada 2 jalan. Selanjutnya dari kota B dan C masing-masing ada 3 jalan ke kota D. Berarti di sini ada 3 jalan. Di sini juga ada 3 jalan. Selanjutnya dari ilustrasi ini, kita bisa jawab pertanyaannya, seseorang dari kota A pergi ke kota D melalui kota B dan C. Maka di sini ada 2 kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama adalah A, ini A pergi ke kota B, lalu ke kota C, selanjutnya adalah ke D. Maka ini kita bisa lihat, A ke B itu adalah 2, maka dikali dengan B ke C itu adalah 2, lalu dikali C ke D itu adalah 3. Maka ini sama dengan 2 kali 2, 4, dikalikan dengan 3 adalah 12 cara. Kemungkinan yang kedua, A ke C, lalu pergi ke B, selanjutnya ke D. Kita bisa lihat A ke C itu ada 4, dikali dengan C ke B itu ada 2, lalu dikali dengan B ke D itu ada 3. Maka ini 4 dikali 2 adalah 8, lalu dikali dengan 3 berarti 24. Maka jawabannya adalah 36. Inilah jawabannya. Kita lihat option, jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 2. Banyak bilangan yang terdiri dari angka berlainan antara 100 dan 400 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita bisa lihat di sini, jumlah angkanya itu ada 5. Berarti N-nya itu ada 5. Maka kita bisa buat 3 kotak yang di sini adalah ratusan, lalu yang di sini adalah puluhan, dan yang di sini adalah satuan. Kita bisa lihat antara 100 dan 400. Maka yang kemungkinan terjadi adalah yang di depan itu adalah angka 1, yang di sini, angka 1, angka 2, dan angka 3. Maka ini jumlahnya ada 3. Maka kita tulis 3. Jadi, angka 3 di sini itu berbeda angka 3 di sini. Kalau angka 3 di sini ini menyatakan nilai,
Sementara angka 3 di sini ini menyatakan banyaknya atau jumlah. Jumlah kemungkinan yang bisa diletakkan di kolom ratusan ini ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya di sini, berarti dari 5 angka ini dikurang dengan 1, maka ini sisanya adalah 4. Lalu di sini ada 3. Kenapa 3? Karena dikurangkan dengan 2 di sini. Maka ini hasilnya adalah 3 kali 4, 12, dikali dengan 3, ini adalah 36. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 3, banyaknya bilangan ratusan kelipatan 5. Berarti ini yang perlu kita garis bawahi. Yang dapat disusun dari angka ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dengan digit yang berbeda. Yang pertama adalah kita bisa lihat jumlah angka di sini ada 6, berarti N-nya itu ada 6. Lalu yang kedua, bilangan ratusan kelipatan 5. Maka di sini, untuk bilangan ratusan kelipatan 5, yang terjadi adalah jika satuannya adalah angka 0 dan 5. Maka di sini bisa 2 kemungkinan. Untuk kemungkinan pertama, karena dia ratusan, berarti kita buat 3 kotak. Yang di sini adalah ratusan. Yang di sini adalah puluhan. Selanjutnya kotak ketiga adalah satuan. Jadi untuk kemungkinan pertama, jika satuannya itu sama dengan 0. Kalau dia 0, maka jumlah angkanya itu untuk satuan itu hanya 1 angka. Sehingga di ratusan, jumlah keseluruhan angka itu ada 6, dikurangi dengan 1, karena angka 0 diletakkan di satuan, maka di sini tinggal 5. Lalu yang di puluhan tinggal berapa? Tinggal 4. Kenapa tinggal 4? Karena dikurang 1 angka diletakkan di satuan, itu adalah angka 0, lalu 1 angka diletakkan di ratusan. Maka 6 dikurang dengan 2 tinggal 4. Maka ini jawabannya adalah 20. Selanjutnya untuk kemungkinan kedua, kita buat kotaknya, terdiri dari 3 kotak karena ratusan. Berarti di sini adalah ratusan, di sini adalah puluhan, lalu di sini adalah satuan. Di sini satuan adalah angka 5. Angka 5 ini angka, berarti sama dengan nilai. Angka 5 itu ada 1, berarti kita bisa letakkan di sini, di satuan. 1 ini adalah jumlahnya, bukan nilai 1 ini. Maka yang kemungkinan terjadi di ratusan itu ada berapa yang bisa kita letakkan? 4. Kenapa 4? Angka 5 sudah di sini. Berarti kita bisa lihat angkanya ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Angka 5 sudah diletakkan di satuan. Lalu di depan di sini, di ratusan, 0 itu kan tidak boleh. Jadi kalau seandainya 0 itu tidak boleh, maka tinggal 4. Inilah 4. Lalu di puluhan, berarti di sini, angka 0 itu tidak ikut. Maka di sini tinggal berapa? 4. Kenapa 4? Karena angka 0-nya itu ikut. Angka 0-nya ikut di sini. Maka ini ketika dikalikan 4 kali 4 kali dengan 1, maka ini adalah 16. Selanjutnya yang ini dengan yang ini dijumlahkan. 20 ditambah dengan 16, jawabannya adalah 36. Maka jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Dari angka 2, 4, 5, 6, 8, 9, berarti di sini jumlah angkanya itu ada
N-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, akan dibentuk bilangan ganjil yang terdiri dari 3 digit berbeda. Berarti nanti kita bisa buat 3 kotak, karena 3 digit yang berbeda. Banyak bilangan yang terbentuk yang nilainya kurang dari 500. Berarti kita bisa buat ini 3 kotak yang kurang dari 500. Maka di sini adalah ratusan, lalu yang di sini adalah puluhan, dan yang di sini adalah satuan. Yang lebih kecil dari 500. Berarti yang kemungkinan angka di sini adalah angka 2 dan 4. Berarti jumlahnya ada berapa? Ada 2. 2 di sini berbeda dengan 2 yang di sini. Jadi 2 di sini itu berbeda dengan 2 yang di sini. Kalau 2 yang di sini, ini adalah nilai. Tapi kalau 2 yang di sini, ini menyatakan jumlah. Jumlah angka yang bisa diletakkan di sini, ini ada 2, yaitu 2 dan 4. Selanjutnya, kita masukkan dulu satuan. Kenapa kita masukkan dulu satuan? Karena di sini bilangan ganjil. Kita bisa lihat dari 2, 4, 5, 6, 8, 9. Yang ganjil itu adalah angka 5 dan 9. Berarti di sini yang bisa diletakkan itu adalah angka 5 dan 9. Ini adalah bilangan ganjil. Jumlahnya ada berapa? Ada 2. Berarti angka yang di satuan itu berbeda dengan angka yang di ratusan. Maka jumlah angka yang bisa diletakkan di puluhan itu, berarti ini tadi ada 6, 6 dikurang dengan 2. Dari mana kita dikurang dengan 2? Satu angka diletakkan di satuan, satu angka diletakkan di ratusan. Berarti kan ada 2 angka yang sudah diletakkan, sehingga di sini tinggal 4. 6 dikurang dengan 2. Maka jawabannya dari sini adalah 2 dikali dengan 4 dikali dengan 2 sama dengan 2 kali 4 adalah 8 dikali dengan 2 adalah 16. Maka jawabannya adalah 16. E. Selanjutnya soal nomor 5. Banyak bilangan antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dari angka, kita bisa lihat nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka di sini jumlah angkanya itu, N-nya itu ada 8, dan tidak ada angka yang sama. Berarti dari 2000 dan 6000, di sini kita bisa buat 4 kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Yang di sini menyatakan ribuan, yang di sini adalah ratusan, yang di sini adalah puluhan, dan yang di sini adalah satuan. Kita bisa lihat angka 2000 sampai 6000. Berarti angka yang bisa diletakkan di angka ribuan itu adalah angka 2, 3, 4, dan 5. Berarti di sini angka 2, 3, 4, 5. Ini. Jumlahnya ini ada berapa? Jumlahnya ada 4. Di sini kita buat 4. Selanjutnya, di ratusan, berarti bisa diletakkan jumlah angkanya itu ada 7. Kenapa ada 7? Ini kita bisa lihat, N-nya itu ada 8, lalu satu angka diletakkan di ribuan, maka tinggal 7. Di sini di puluhannya berarti tinggal 6. Kenapa? Karena satu angka di ribuan, satu angka di ratusan, berarti dikurang dengan 2. Maka di sini tinggal 5. Berarti sama dengan 4 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Maka jawabannya adalah 840. E jawabannya. Selanjutnya soal nomor 6. Dari angka-angka, ini kita bisa lihat angka-angkanya. 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Ini berarti ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya itu ada 6. Dibuat bilangan yang terdiri atas 3 bilangan berlainan. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat lebih kecil dari 400. Berarti kita bisa buat di sini 3 kotak, karena dia 3 bilangan lebih kecil dari 400. Maka di sini adalah ratusan, lalu di sini adalah puluhan,
dan di sini adalah satuan. Untuk kolom ratusan itu kita bisa letakkan angkanya adalah angka 2, 3. Berarti angka 2 dan 3. Kenapa hanya angka 2 dan 3? Karena lebih kecil dari 400. Berarti di sini ada 2. Selanjutnya di sini kita bisa lihat jumlah angkanya ini ada 6, lalu satu angka dimasukkan di kolom ratusan, berarti di sini tinggal 5. Sehingga di sini tinggal 4. Kenapa tinggal 4? Karena dikurang dengan 2. Satu angka dimasukkan di ratusan, satu angka lagi dimasukkan di puluhan. Maka dari sini jawabannya adalah 2 dikali 5 dikali dengan 4. 2 kali 5 adalah 10, dikali dengan 4, jawabannya adalah 40. Berarti C. Selanjutnya soal nomor 7. Dari angka ini, 3, 5, 6, 7, dan 9, berarti ini jumlah angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5. Akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Banyak bilangan yang lebih dari 400 dan kurang dari 800. Berarti kita bisa buat di sini 3 kotak. Berarti ini lebih kecil dari 800. Ini berarti lebih besar dari 400. Di sini adalah ratusan. Di sini adalah puluhan. Lalu di sini adalah satuan. Selanjutnya, angka yang bisa diletakkan di kolom ratusan, yang dia lebih besar dari 400 dan lebih kecil dari 800, itu adalah angka 5, 6, dan 7. Jadi saya tulis di sini, 5, 6, dan 7. Ini jumlahnya ada berapa? Ada 3, maka diletakkan di sini 3. Selanjutnya, yang bisa diletakkan di puluhan, kita bisa lihat jumlahnya itu ada 5, berarti dikurang satu angka, sudah kita letakkan di kolom ratusan, berarti tinggal 4. Berarti di sini tinggal 3. Kenapa 3? Karena satu angka sudah diletakkan di ratusan, satu angka lagi sudah diletakkan di puluhan. Berarti 5 dikurang dengan 2, ini jadinya 3. Maka jawabannya adalah 3 dikali 4 dikali dengan 3 sama dengan 12 dikali dengan 3 adalah 36. Jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 8. Diberikan angka-angka 2, 3, 4, 7, dan 9. Maka dari sini, jumlah angkanya itu, N-nya itu ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jika pengulangan diperbolehkan, ini kita bisa lihat, pengulangan itu diperbolehkan. Maka banyak cara menyusun bilangan yang terdiri dari 3 angka, dari angka-angka tersebut adalah. Berarti kita bisa buat, ini 3 kotak, di sini adalah ratusan, di sini adalah puluhan, lalu di sini adalah satuan. Oke, selanjutnya perlu digarisbawahi bahwasannya soal ini pengulangan itu diperbolehkan. Berarti angka 4 di puluhan itu diperbolehkan angka 4 di ratusan dan diperbolehkan angka 4 di satuan. Atau angka 2 di satuan itu diperbolehkan angka 2 di puluhan dan angka 2 di ratusan. Maka di sini ada 5, di sini juga ada 5, di sini juga ada 5. Karena dia boleh diulang. Jadi semua angka ini bisa masuk di ratusan, di puluhan, dan di satuan. Maka ini jawabannya adalah 1, 2, 5. 5 dikali 5 dikali dengan 5. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 9. Dari angka-angka, ini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini N-nya itu ada 6. Jumlah angkanya. Akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka yang berbeda. Banyak bilangan yang lebih dari 3.000. Berarti yang lebih dari 3.000. Kita buat kotaknya itu berarti ada 4 kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, ini kotak 4. Di sini adalah ribuan, di sini adalah ratusan, di sini adalah puluhan, lalu di sini
satuan. Yang lebih dari 3.000. Berarti yang lebih dari 3.000 yang kita bisa letakkan di kolom ribuan itu adalah angka ini 3, 4, 5, 6. Berarti ada 4. Berarti di sini angka 3, 4, 5, dan 6. Berarti ini jumlahnya ada 4. Maka kita letakkan di sini 4. Selanjutnya, berapa angka yang bisa diletakkan di kolom ratusan? Kita bisa lihat jumlah angkanya, N-nya itu ada 6, lalu satu angka sudah diletakkan di kolom ribuan, maka di sini tinggal 5. Di sini tinggal 4. Kenapa 4? Karena sudah dikurangkan dengan satu angka di kolom ribuan, satu angka di kolom ratusan. Berarti 6 dikurang dengan 2, maka 4. Sehingga di sini tinggal 3. Maka jawabannya adalah 4 dikali 5, itu adalah 20, dikali dengan 4, itu adalah 80, dikalikan dengan 3, berarti 240. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya kita ke soal nomor 10, ini adalah soal yang terakhir. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 7, berarti di sini N-nya itu ada 5, akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan. Banyak bilangan genap yang terbentuk adalah, berarti kita bisa buat 3 kotak, kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, di mana kotak ini yang di sini adalah ratusan, lalu yang di sini adalah puluhan, dan yang di sini adalah satuan. Selanjutnya, kita bisa lihat pertanyaannya adalah banyak bilangan genap. Maka yang mudah kita bisa isi satuannya dulu untuk yang angka genap. Angka genap adalah ini 2 dan 4. Berarti angka 2 dan 4. Berapa jumlahnya? Ada 2, berarti 2. Berarti 2 di sini berbeda dengan 2 yang di sini. Kalau 2 yang di sini ini menyatakan jumlah, kalau 2 di sini ini menyatakan nilainya. Selanjutnya, kita bisa letakkan angka di kolom ratusan, berapa jumlahnya, maka yang bisa diletakkan di sini adalah, kita bisa lihat satu angka sudah diletakkan di kolom satuan, maka 5 dikurang dengan 1, karena ini jumlah N-nya ada 5, maka di sini tinggal 4. Kenapa 4? Karena satu angka sudah di kolom satuan. Sehingga di sini tinggal 3. Maka jawabannya adalah 4 dikali 3 dikali 2. 4 dikali 3 adalah 12, dikali dengan 2 adalah 24. Maka jawabannya adalah B. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.